Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Muslim Hamdi di channel YouTube RT 001. Warga RT 001, beberapa hari ini kita dihebohkan dengan salah satu isu yang berasal dari salah satu aplikasi media sosial, yaitu aplikasi yang bernama TikTok. Isu ini menjadi pembahasan di seluruh dunia, terutama kita yang berasal dari negara Indonesia. Apa sebetulnya isunya? Isunya itu adalah TikTok itu bakal meluncurkan salah satu fitur terbaru mereka yang disebut dengan Project S TikTok. Project S TikTok ini merupakan upaya yang dilakukan oleh negara Tiongkok ataupun upaya yang dilakukan oleh perusahaan dari mana TikTok itu berasal, yaitu perusahaan TikTok yang berasal dari negara Tiongkok, untuk bisa mereka itu menjual produk ataupun barang mereka sendiri melalui aplikasi TikTok. Mungkin kawan-kawan bertanya, lah kan memang di TikTok itu sudah punya fitur yang namanya itu TikTok Shop. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa ada perbedaan antara fitur yang sekarang ada di TikTok yang bernama TikTok Shop dengan Project S yang bakal diluncurkan oleh TikTok tersebut. Bedanya adalah kalau di TikTok Shop yang sudah kita gunakan hari ini, penjual-penjual itu hanya berasal dari negara kita sendiri. Jadi kalaupun ada penjual dari negara Cina ataupun negara lain yang di luar negara kita di Indonesia misalnya, mereka tidak bisa menjual langsung produk ataupun barang mereka kepada konsumen yang berada di luar daripada negara Tiongkok. Jadi misalnya ketika ada salah satu penjual yang berasal dari negara Tiongkok, kemudian dia itu mau menjual produknya kepada konsumen yang ada di Indonesia, ia tidak bisa langsung menjualnya kepada konsumen. Ia bisa menjual hanya dengan melalui perantara penjual yang ada di Indonesia. Jadi ada orang kedua setelah penjual utama yang ada di negara Tiongkok, yaitu yang berasal dari negara Indonesia. Baru barang itu baru bisa dipasarkan dan diperjualbelikan kepada konsumen yang ada di Indonesia. Sementara Project S TikTok ini, penjual-penjual ataupun produsen-produsen yang berasal dari negara Tiongkok, mereka bisa memperjualbelikan, bisa memasarkan produknya itu kepada konsumen yang berasal dari negara-negara lain tanpa perantara dari penjual yang ada di negara tersebut. Misal, ada salah satu penjual ataupun perusahaan yang berasal dari negara Tiongkok, mereka berjualan di TikTok, ia bisa memasarkannya langsung kepada konsumen yang ada di Indonesia tanpa melalui perantara dari penjual yang ada di Indonesia. Misal saya mau beli barang, salah satu produk yang dijual oleh salah satu penjual yang berasal dari Cina, saya mau beli langsung bisa. Kemudian barang itu langsung dikirimkan kepada saya tanpa melalui barang itu dijual dulu kepada penjual yang ada di Indonesia baru bisa dipasarkan di Indonesia. Nah, bedanya itu. Jadi kalau TikTok Shop yang selama ini sudah ada di TikTok, itu penjual yang berasal dari negara Cina itu harus melalui perantara jika ingin memasarkan produknya kepada konsumen yang ada di Indonesia. Sementara Project S TikTok ini, salah satu sistemnya adalah mereka bisa menjual produk ataupun barang mereka langsung kepada konsumen yang ada di negara Indonesia. Nah, kemudian bedanya apa? Terus masalahnya di mana? Mungkin kawan-kawan bertanya begitu. Begini kawan-kawan, ya kita sama-sama ketahui bahwa paradigma ekonomi dari negara Tiongkok ataupun negara Cina, nama lamanya itu, mereka menerapkan ataupun mereka menggunakan paradigma ekonomi yaitu kapitalis. Walaupun yang selama ini, yang dari dulu, yang digembur-gemburkan ataupun yang selalu digaungkan oleh Cina ataupun Tiongkok, mereka adalah negara yang punya kiblat ekonomi kepada komunis, tapi pada faktanya mereka adalah negara kapitalis yang memang orientasi daripada negara tersebut adalah mencari untung yang sebesar-besarnya
ketika mereka bekerja sama ataupun berkomunikasi dengan negara-negara lain. Salah satu upaya yang mereka lakukan adalah melakukan infiltrasi ekonomi melalui perusahaan-perusahaan yang ada di negara tersebut. Salah satunya adalah TikTok. Maka ketika ada project-project ataupun hal-hal yang berasal dari aplikasi ini yang agak mengkhawatirkan, maka kita mesti meletak curiga kepada project yang akan diluncurkan oleh aplikasi TikTok ini. Salah satunya adalah Project S TikTok. Dampaknya ketika memang Project S ini diluncurkan dan diterapkan di Indonesia, pertama, jelas ini adalah upaya dari negara Tiongkok ataupun perusahaan TikTok yang berasal dari negara Tiongkok tersebut untuk memonopoli perekonomian di seluruh dunia, salah satunya di Indonesia. Misalnya gini, tentu TikTok itu mereka punya algoritma yang memang barang ini dikendalikan oleh pemegang aplikasi TikTok tersebut ataupun perusahaan yang berasal dari Cina. Tentu ketika ada penjual-penjual mereka yang secara bebas itu bisa memperjualbelikan produknya kepada konsumen yang ada di seluruh negara, termasuk di Indonesia, maka algoritma TikTok itu akan diarahkan kepada penjual yang berasal dari negaranya tersebut. Begitu. Jadi ini tentu bakal berdampak sangat berbahaya kepada penjual-penjual yang selama ini meraup untung ataupun memasarkan produknya melalui aplikasi TikTok, mau itu dengan menggunakan live dan sebagainya. Yang kedua, ini akan mematikan UMKM yang ada di Indonesia. Selama ini, salah satu ataupun beberapa persen penjual di TikTok Shop itu mereka adalah UMKM yang ada di Indonesia. Jadi mereka yang dulunya mungkin berjualan secara langsung ataupun secara tradisional, face to face langsung di pasar, berjumpa dengan pembeli, kemudian mereka beralih atau mengembangkan lewat aplikasi TikTok. Tentu ini menjadi ancaman ketika penjual dari Tiongkok itu bisa memperjualbelikan barangnya langsung kepada konsumen yang ada di Indonesia. Karena begini, barang yang berasal dari Cina, ketika dia dijual di Indonesia, itu cenderung lebih murah daripada barang yang berasal dari Indonesia itu sendiri. Meskipun dengan kualitas yang berbeda, namun kita masih tahu bahwasanya karakter pembeli, salah satunya adalah mereka ingin mendapatkan barang yang sebagus-bagusnya, namun dengan harga yang kalau bisa semurah-murahnya, ataupun seterjangkau-terjangkaunya. Nah, ini yang dibaca oleh perusahaan ataupun penjual-penjual yang ada di Cina. Jadi mereka coba untuk memplagiasi ataupun meniru produk-produk yang ada di Indonesia ataupun produk yang dijual di Indonesia yang berasal dari negara lain, kemudian mereka tiru, mereka buat dengan model yang sedikit lebih murah, tapi dengan kuantitas barang yang sama. Walaupun secara kualitas berbeda, namun mereka punya kelebihan dalam harga, sehingga mereka bisa menjual dengan harga yang lebih murah. Tentu ini menjadi incaran para konsumen-konsumen yang ada di negara Indonesia yang memang mereka mencari produk yang sama, namun dengan harga yang cenderung lebih terjangkau. Tentu barang ini bakal menjadi ancaman penjual-penjual yang ada di Indonesia, yang selama ini mereka berjualan barang-barang yang memang dengan harga yang menurut konsumen itu agak sedikit sulit untuk dijangkau. Begitu. Nah, yang ketiga, itu berkaitan dengan aplikasi TikTok sendiri, yaitu bagaimana algoritma TikTok itu dimainkan oleh TikTok tersebut, yang tujuannya hanya untuk memperkaya penjual-penjual ataupun pengguna-pengguna TikTok yang ada di negara Tiongkok tersebut. Nah, ini sebetulnya 3 dampak yang berbahaya ketika memang kita biarkan ataupun kita relakan Project S TikTok itu berlaku dan diluncurkan di Indonesia. Tentu kita berpikir, sebetulnya apa sih tujuan dari TikTok itu untuk meluncurkan Project S tersebut? Pertama, yang perlu kawan-kawan ketahui, sejak tahun 2017 TikTok itu diluncurkan dan masuk di Indonesia, penggunanya itu sudah sebesar 1,9 miliar. Hampir 50% dari pengguna YouTube dan pengguna media sosial yang bernama Facebook. Dalam waktu dari 2017 sampai 2023, rentang waktu 6 tahun, ini merupakan pencapaian terbesar yang
berhasil dicapai oleh salah satu perusahaan, yaitu perusahaan TikTok, jika dibandingkan dengan media-media sosial yang lain. Melihat kondisi inilah yang membuat aplikasi TikTok itu untuk mengembangkan sayapnya dari yang awalnya ia hanya menjadi aplikasi media sosial untuk merambah di dunia e-commerce atau perdagangan online atau yang biasa disebut dengan TikTok Shop. Sementara di Indonesia sendiri, Indonesia merupakan negara kedua terbesar pengguna aplikasi TikTok setelah Amerika. Jika Amerika itu jumlahnya 116 juta pengguna akun, di Indonesia jumlahnya 113 juta pengguna aplikasi TikTok. Tentu dengan pengguna media sosial TikTok yang begitu besar, ini merupakan pasar yang sangat luas, sangat potensial bagi penjual-penjual yang berasal dari Cina itu untuk memasarkan produknya, sehingga ini juga bakal mempengaruhi bagaimana pendapatan yang dimiliki oleh TikTok. Nah, kemudian yang kedua, TikTok ini berupaya untuk bagaimana dia bisa melipat gandakan pendapatannya. Jadi, mereka mencoba untuk mengembangkan sayap yang tujuannya untuk melipat gandakan pendapatannya sebanyak 100%. Jadi targetnya adalah ia ingin menjadi salah satu perusahaan yang memiliki pendapatan terbesar yang ada di dunia. Tentu mereka tidak memikirkan tentang bagaimana kondisi-kondisi pedagang, pengusaha, penjual, produsen-produsen yang ada di Indonesia ataupun di negara-negara lain. Yang mereka pertimbangkan, yang mereka pikirkan adalah tentang bagaimana bisa meraup untung yang sebesar-besarnya untuk perusahaan dan kemudian berdampak pada perekonomian yang ada di negara Tiongkok tersebut. Nah, tentu untuk kita hal ini menjadi kewaspadaan, kerisauan yang tentu harus kita antisipasi. Nah, kawan-kawan, yang perlu sama-sama kita ketahui juga bahwa setiap perusahaan, baik itu yang bentuknya media sosial ataupun yang lain, tentu ketika mereka masuk ke suatu negara ataupun ke suatu wilayah, mereka mesti menghormati, menghargai, dan menerapkan kebijakan-kebijakan ataupun peraturan-peraturan di mana perusahaan tersebut masuk. Misalnya termasuk di Indonesia. Ketika aplikasi TikTok yang berasal dari negara Tiongkok masuk ke Indonesia, tentu dia mesti menghargai, menghormati, dan menerapkan bagaimana kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Tentu jika berangkat daripada peraturan, semoga saja proyek TikTok itu tidak diluncurkan di Indonesia. Begitu. Karena ketika barang ini diluncurkan di Indonesia, tentu ini bakal menjadi ancaman bagi kita, terutama penjual-penjual yang berasal dari negara Indonesia. Yang mungkin juga sama-sama kawan-kawan pernah baca berita bagaimana kondisi Tanah Abang sekarang, bagaimana kondisi ruko-ruko yang banyak kosong ataupun ruko yang masih buka namun sepi dengan pembeli. Ini adalah salah satu dampak dari adanya perubahan sistem penjualan yang dulunya dilakukan secara tradisional, artinya mereka memasarkan produknya langsung di pasar, kemudian bertemu dengan pembeli. Sementara hari ini banyak yang beralih kepada e-commerce ataupun perdagangan online melalui aplikasi TikTok, Shopee, dan lain sebagainya. Nah, tentu hal ini mesti menjadi catatan bagi pemerintah Republik Indonesia untuk bagaimana bisa memanage kondisi UMKM kita, bagaimana memanage antara pedagang online dengan pedagang tradisional sehingga kedua sistem perdagangan ini tidak saling mematikan. Artinya antara pendapatan pedagang yang menggunakan sistem online dengan offline, mereka tetap bisa mendapatkan untung yang tentu hal ini menyangkut bagaimana ia menghidupi keluarganya. Semoga hal seperti ini tidak dipikirkan oleh pemerintah Republik Indonesia, terutama yang mengancam ataupun menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oke, sekian. Semoga perkembangan teknologi, perkembangan media sosial yang ada sekarang itu tidak menghancurkan bagaimana fondasi kehidupan ekonomi Indonesia, tapi justru bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi Indonesia yang terutama kita bagi masyarakat yang menengah ke bawah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.